Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Di pagi hari ini kita seperti biasa akan membuat satu pemetaan kecil untuk satu hari ke depan di XAU USD. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu akan melakukan evaluasi ya dari yang sudah kita analisakan satu hari kemarin, minimal untuk koreksi, minimal untuk perbaikan ya, ketika yang kita lakukan mungkin jauh dari yang diharapkan ya. Baik, kita akan lihat dulu satu hari kemarin posisinya yang sekarang kita tampilkan ini ya. Di posisi awal pagi hari kita sudah sampaikan untuk menempatkan di sell stopnya. Meskipun kita tempatkan sell stopnya, kita tetap batasi di dua highlight warna orange ini ya. Satu, yang pertama ini di sana banyak sekali penolakan ya, ada banyak penolakan, maka ini kita jadikan sebagai area support yang terdekat. Yang kedua, kita tarik sebelah kiri ya. Nanti ketika kita tarik akan muncul ini di level psikologisnya ya. Di sini ada sumbu juga yang terhenti di sana. Sehingga di posisi orange ini kita bisa menempatkan peluang limit atau setidaknya harus melewati ini untuk kita tempatkan sell stopnya. Ya, ternyata di sell stop ini kita tempatkan dan hanya bergerak sedikit, tidak menyentuh di level di bawah ya. Mungkin sekitar 180-an ya. Artinya tetap saja ada peluang meskipun itu kecil ya. Tergantung kita ini mau mengambil posisi targetnya seperti apa ya. Ketika kita berharap terlalu jauh ya, dengan target yang di bawah ini, tentu sekali lagi kalau target itu lebih dari 400, maka tentu akan lebih lama di dalam kita exitnya. Karena itu sekali lagi untuk day trading ya, kita bisa mengambil profit per transaksi di antara 100 hingga 300 ya, atau 200 300 bolehlah. Namun demikian kita lihat kondisinya, karena ini sudah cukup panjang, bergerak selnya sudah cukup panjang, dengan mengambil posisi sell di situ, kemudian di sebelah kiri juga masih berdekatan dengan level, sehingga kita sebenarnya di area seperti ini kita bisa lebih menunggu hingga market itu ada penolakan. Kita tetap menempatkan sell ini lebih di bawah dari level psikologisnya ya, dengan tujuan tentunya target kita tidak terlalu jauh ya. Target kita tidak terlalu jauh dan kita bisa exit lebih cepat ya. Di sisi lain kita juga antisipasi dengan buy limit. Kenapa tidak menggunakan sell lagi? Karena ada level psikologis di situ ya, berpotensi akan memantul kembali ya, berpotensi akan naik lagi, sehingga kita tempatkan limit di 1653 ini. Berikutnya kita tempatkan buy stop di sana di 1665 ini, tentu bukan tanpa alasan ya. Ketika runningnya masih cukup jauh, kemudian di sini ada level ya kemarin, silahkan dilihat lagi yang videonya. Di sini ada level, kemudian kita taruh di atasnya sedikit untuk menempatkan posisi buy stopnya dengan target di orange ini ya, di area orange sekitar 500-an ya, sekitar 600 bahkan ya. Tentu ini ada target yang berpotensi ya, tetapi dalam perjalanan, sekali lagi dalam satu transaksi kita bisa bahkan exit lebih cepat ya, atau bahkan mungkin 200-300 kita bisa exit lebih dulu dengan tidak menunggu tersentuhnya pun tidak masalah, kalau memang tingkat kecemasan kita masih belum mampu ya. Kalau kita sudah punya
tingkat kecemasan yang bisa terkontrol dengan baik dengan melihat kondisi teknisnya atau kondisi teknikalnya, di mana ada potensi, ada peluang yang cukup di sana, maka bisa saja kita menunggu sampai ini terjemput atau tersentuh ya, baru kita selesai. Di posisi atas kita hanya membatasi sampai di level, kita hanya membatasi sampai di levelnya, sehingga kemungkinan di area ini akan memantul. Yang kedua, di area atas ini kalau ada news ya, kenyataannya pas ada news ini 7:30 memang ada potensi dia lebih ya tersentuh, dan ada potensi untuk mendekati level di atasnya, tetapi tidak mampu dan ditolak. Sehingga ketika sel ini tersentuh dan target kita masih belum tercapai, ini bahkan bergerak naik, maka yang kita lakukan satu, membatasi resiko. Yang kedua, bisa antisipasi dengan pending order. Bisa jadi kita menggunakan buy stop di 300, bisa jadi kita membatasi bahkan resiko kita hingga di atas levelnya. Sehingga jangan hanya berpatokan pada angka 500, 600, 700, tapi lihatlah di situ ada teknikalnya. Di situ ada level, bisa jadi kita menempatkan untuk stop loss di sini, tapi saya lebih cenderung di atas level ya. Taruh di atas levelnya. Meskipun ada kalanya lebih dari 700 ya, ada kan lebih dari 700 ya, minimal bukan minimal ya, setidaknya batasi maksimal di angka 1000 ya. Kalaupun 1000 diturunkan sedikit. Ini bukan masalah di angka, tetapi kita melihat secara teknikalnya. Ya, secara normal kita bisa saja membatasi 500 di atasnya secara normal. Sehingga bagaimana ketika tersentuh itu resiko yang sudah kita siapkan. Jadi jangan menyesali, jangan berkecil hati ketika yang kita lakukan tersentuh batasan resiko kita. Akan lebih baik terhenti di situ daripada kita tidak membatasi dan ruginya jauh lebih panjang. Lah itu kan akhirnya kembali, ini satu kasus yang kita juga tidak tahu. Sekali lagi kita membicarakan adalah potensi dan probabilitas, sehingga kita tetap menempatkan posisi target dan resikonya. Jadi simulasi itu bisa kita lakukan, bisa kita dengan 300 di atasnya dengan pending order lagi, buy stop, bisa juga dengan membatasi 500 terserah ya. Bisa juga dengan 700, bisa juga dengan menempatkan di posisi mendekati support atau resistennya. Jadi jangan disampaikan, oh itu katanya sell ternyata kok naik. Karena di dalam benaknya tidak mengetahui bagaimana cara kita recover, bagaimana membatasi. Yang ada ketika sell itu mesti turun, ketika buy itu mesti naik. Ini pasarnya siapa gitu. Tidak ada pengetahuan, pasti yang terjadi seperti itu. Selalu menyalahkan yang dianalisakan. Artinya belum punya pengetahuan dan pemahaman yang cukup untuk masuk dalam dunia trading. Karena itu banyak belajar, banyak berlatih lagi. Mungkin tidak cocok dengan day trading. Mungkin tidak cocok dengan scalping. Yang digunakan adalah swing, silahkan. Mana yang kira-kira cocok dan nyaman dan tentu bisa menghasilkan, jalankan. Oke, ini adalah evaluasinya. Baik, kita akan lanjut di pemetaan hari ini. Kemungkinannya seperti apa? Kalau kita lihat satu hari kemarin marketnya naik turun hampir sama, maka kekuatannya seimbang, artinya masih datar. Di time frame daily pun posisi candle yang terbentuk kemarin adalah candle yang bingung, candle yang masih ragu. Dia naik tidak kuat, turun tidak kuat, seperti ini. Ditunjukkan dengan candle yang ragu. Nah, candle seperti ini tentu membutuhkan satu konfirmasi lagi. Apakah konfirmasi nanti hijau atau merah?
Kalau melihat dari histori, dari jejak yang ditinggalkan sebelumnya, dari semuanya terhenti di sini, maka ini potensinya tetap akan naik. Meskipun ini sempat konsolidasi, sempat datar ya. Tetapi kalau melihat dari low-nya, ini terhenti di sini semua. Yang terakhir kemarin coba menekan ke bawah, ditolak kembali, sehingga ditutup dengan posisi yang masih ragu. Maka saya masih berpandangan ini akan tetap berpotensi naik lagi. Bahkan di awal sudah dimulai dengan candle warna hijau ya. Bahkan di awal sudah dimulai dengan candle warna hijau. Nah, karena itu mumpung ini masih cukup pendek, masih peluangnya banyak, kita bisa taruh di atasnya, bisa taruh di bawahnya. Nanti akan dapat peluang yang luar biasa ya. Jarak tidak usah terlalu jauh, kita ngambil yang berpotensi saja ya, biar kita dapat peluangnya. Oke, ini kalau nanti targetkan di atas, maka masih ada target di atas sampai di ujung bodinya pun masih cukup, sehingga kita bisa tempatkan di atas dan di bawah ya, sehingga masa bodoh tidak peduli kita mau naik mau turun, yang penting kita bisa memanfaatkan pergerakan yang ada. Karena kita hanya memanfaatkan peluang kecil, kita bukan jangka panjang. Kita tidak membaca hari ke depan harus sekian nanti naik di angka sekian, turun di sekian, tidak. Yang kita butuhkan hanya pergerakan yang hanya sekian pip dari titik running, sehingga dari target kita terpenuhi, dari titik entry kita terpenuhi untuk memenuhi profit kita. Itu saja sudah. Kita tempatkan di pertama dengan buy stop di sana. Ya, buy stop di 1677.31. Ini dulu sudah. Targetnya di mana? Targetnya kita bisa tempatkan di sini. Di sini itu berapa? Ya silahkan nanti bisa di sini, di ujungnya boleh saja ya. Yang paling dekat ini 400 sekian di 1677, sekian. 1677 poin sekian. Oh bukan, sorry ya. Maksud saya dari bawah ke atas ya. Ini adalah di 1681 poin sekian, 1681 dari 7781 sekitar 400 sekian atau 46, sekian. Resikonya di mana? Resiko kita bisa tempatkan hampir sama atau 1:1 atau kurangi sedikit di bawahnya. Atau di bawahnya 300 itu kita kasih sell stop juga boleh-boleh saja ya. Banyak simulasi yang harus kita bisa sampaikan, bisa kita lakukan, sehingga simulasi itu setidaknya untuk antisipasi ya, ada rencana yang sudah kita buatkan, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Yang di posisi bawah kita tempatkan sell stopnya ya di 1669.76 ya. Nanti dua-duanya akan berpotensi karena dekat sekali ya. Targetnya tidak usah terlalu jauh, hanya sampai di sini cukup ya. Ya, kisarannya paling 300-400 tadi ya. Nah, 300-400an. Cukup satu kali transaksi di target ini di 1665, sekian. Oke, ini yang pertama dulu. Baru yang kedua kita tempatkan di pucuknya ya, di level-level berikutnya ya. Di level berikutnya ini di puncaknya. Ini hari Jumat bisa berlaku range yang lebih besar ya, sehingga nanti tetap hati-hati, tetap kita jaga transaksi kita sampai selesai, jangan dibiarkan tanpa perlindungan. Karena hari Jumat ini ada kalanya bisa menabrak beberapa support dan resisten yang ada. Dengan range harian bisa 2 hingga 3 kali dari range harian di hari-hari sebelumnya yang normal. Kita tempatkan di pucuknya di sell limit 1686.99 ya. 1686.99. Di posisi bawah
kita tempatkan untuk limitnya ya. Ya, yang potensial di sini ya. Kita tempatkan di buy limitnya di 1658 poin sekian. Ini limitnya kita tempatkan di situ ya. Jauh dari itu nanti kita akan evaluasi berikutnya. Kita lihat satu hari kemarin ini range-nya seperti ini. Karena ini hari Jumat kita kasih yang lebih panjang ya. Kita berikan yang lebih panjang sehingga kalau bergerak naik potensi atau kemungkinannya bisa sampai di wilayah level di sini ya. Nah, bisa mendekati levelnya di sini. Kalau naik bisa mendekati 1706, tapi ini masih berat ya karena harus melewati 3 level di atasnya. Minimal kita tahu breakoutnya dan ada peluang di situ. Demikian juga ketika turun ya, ketika turun ini potensinya masih bisa hingga di 1641 ya. Mungkin di sebelah kiri juga ada level di sana. Sebelah kiri mungkin ada level ya. Nah, kalau kita lihat, kita amati di sisi sebelah kiri ya. Sisi sebelah kiri selalu menyentuh di levelnya ya. Tetapi yang dekat di 1658. 1658 ini yang paling logis dan potensial ya. 1658. Ini artinya 1658 ini di sini ya. Ini yang berpotensi nanti. Nah, nanti kita akan coba evaluasi berikutnya seperti apa peluang dan potensinya dari histori dari perjalanan candle yang sudah terjadi. Dari situ nanti akan bisa kita dapatkan berbagai informasi ya. Dari candle-candle terbaru itu kita akan dapat informasi. Nah, kalau candle yang terbaru seperti sekarang ini tidak bisa kita jadikan sebagai petunjuk dulu ya. Apakah ini mau naik mau turun belum ketemu karena ini masih datar, belum ada pergerakan yang mengarah pada satu posisi. Dan pola yang terbentuk masih belum ada. Termasuk sekarang ini masih zigzag ya. Naik turunnya sama atau hampir sama, ini di posisi namanya konsolidasi. Sehingga konsolidasi di area ini nanti masih berpotensi break di antaranya, masih datar. Oke, kira-kira ini yang bisa kita sampaikan untuk pemetaan pagi hari ini. Selebihnya nanti kita akan lihat, kita akan koreksi lagi, kita akan evaluasi setelah terbentuk candle-candle yang punya pengaruh, punya dampak yang signifikan ya. Baru kita nanti menempatkan posisi berikutnya atau kita lakukan adjust, kita lakukan penyesuaian dari titik entry kita. Mudah-mudahan hari ini bisa berpotensi dan banyak kita dapatkan peluangnya, bisa profit dengan konsisten dan selalu di dalam pembelajaran yang tidak pernah jenuh kita untuk memperbaikinya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.